muraqabah indal sufi ini sedikit di atas ihsan. Kita sama Islam ingin pada Nabi Khidir aja beriadah berpuluh-puluh hari, berbulan-bulan. Apalagi ingin ketemu Rasulullah SAW. Alhamdulillah banyak. Beliau Sunan Kalijaga menggambarkan seperti wayang kulit dengan dalangnya. Itu penggambaran hubungan ya, cara kerja makhluk dan Tuhannya. Banyak yang diberi hatinya makin tenang, menjadi akhlaknya yang jelek jadi baik, yang asalnya bajingan molimo akhirnya menjadi baik, yang asalnya belum Islam alhamdulillah menjadi Islam. Hati manusia ini seumum penuh kekotoran, anir rodail. Maka tazkiyatun nufus anir rodail wajibatun. Membersihkan hati dari kotoran-kotoran ini wajib. Karena kotoran hati ini akan menutupi mata hati kita, sehingga tidak mampu melihat nur ilahiyahnya Allah, baik itu nur af'aliyahnya, nur sifatiyah, nur bahkan nur zatiyahnya Allah, hingga manusia tidak mampu melihat ketuhanan Allah itu sendiri. Zaman di azali, manusia sebelum dilahirkan ke dunia, semua manusia iman dan makrifat kepada Allah, karena roh belum diberi nafsu. Pada waktu itu Allah bersabda, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Hai ruh-ruh, adakah engkau iman kepada Tuhanmu? Semua ruh menjawab qalu bala syahid, sendika Gusti kula iman datang Allah SWT. Namun setelah manusia dilahirkan ke dunia, disertai dilengkapi pula dengan nafsu. Nafsu inilah yang harusnya kita gunakan untuk kendaraan menuju Allah. Justru nafsu ini menguasai kita, menutupi kita, hingga mata hati kita menjadi buta. Maka pada dekatnya orang mendekat pada Allah adalah membersihkan hatinya, hingga dia mampu audiensi kepada Allah SWT. Banyak cara ditempuh para sufi, para muqarrabun, orang yang dekat pada Allah, para mursyidun, para pembimbing-pembimbing rohani, untuk membimbing manusia masyarakat untuk sampai di hadratil ilahi. Berbagai macam zikir diucapkan yang sekarang masyhur dengan thariqah. Muncul ahli thariqah yang masyhur Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, muncul Syekh Bauddin An-Naqsyabandi, musuh Syekh Tijani, muncul Imam Ghazali, muncul Abi Hasan Asyadzili, muncul Ibn Abbas Al-Mursi, yang punya murid Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari yang mengarang kitab Al-Hikam, kitab tasawuf yang masyhur di tanah air kita ini. Bahkan dengan masyhur yang tinggi itu pula, dengan pembahasan yang sangat detail, maka justru ulama semua ittifaq bainahum untuk menjaga keimanannya, maka kitab ini diharamkan untuk dibaca. Karena pernah terjadi pada era Wali Sembilan, munculnya Syekh Tidi Jenar yang menyampaikan doktrin ini, yang kondisi beliau Jenar dalam keadaan jazab, maka syariat terabaikan hingga dikhawatirkan merusak syariat. Peristiwa ini terus trauma, ulama-ulama jadi trauma sampai di abad tahun 60-an itu, hingga ulama mengharamkan membaca kitab ini, apalagi mengkaji. Itulah maka tasawuf makin jauh dari dunia kita sendiri, makin tebalnya ilmu fikih mau berkembang, ilmu tafsir mau berkembang, ya, ilmu tauhid berkembang,
Tapi ilmu tasawuf makin jauh karena sedikitnya orang yang mampu sampai pada Tuhannya. Di tahun 60 itu pula Mbah Abdul Majid Ma'ruf Riyadhah uzlah dengan memperbanyak doa-doa, zikir, sholawat dan sebagainya. Hatta ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjumpalah dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qazatan dalam munajatnya. Amarahu, maka Rasulullah memerintah pada beliau untuk muslihin bainan nas, untuk memperbaiki ya umat manusia dari hatinya, tazkiyatun nufus, hingga usul pada Allah. Beliau terus istiad dengan cara apa? Mengajak. Thariqah sudah banyak, sekolahan banyak. Kemudian beliau membaca kitab-kitab, banyak pendapat. Akhirnya beliau memilih dengan bacaan sholawat. Sholawatlah al-masyhur. Quran memerintahkan pada kita semua, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah dari Allah. Allah membaca selawat, memberikan selawat salam kesejahteraan pada nabi dan para malaikat. Hai orang-orang yang beriman, bacalah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan doa selamat. Maka umat Islam berpendapat bahwa membaca selawat hukumnya wajib. Ada yang wajib ya sekali seumur hidup, ada wajib setiap hari dan macam-macam. Tapi kita di sholat kita diwajibkan membaca selawat setiap tahiyat. Maka ulama-ulama memperbanyak selawat. Kemudian banyak selawat. Ada selawat ma'surah, ada selawat ghairu ma'surah. Selawat ma'surah yaitu selawat yang dikarang langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ghairu ma'surah, selawat yang dikarang oleh ulama-ulama atau aulia-aulia. Perbedaannya, kalau ma'surah ini biasanya simpel, sederhana, dan tidak ada sanjungan-sanjungan, penghormatan yang terlalu tinggi. Logikanya logis, tradisi Indonesia tidak ada orang itu aku hormatilah dan sebagainya, sehingga simple. Allahumma sholli ala Muhammad misalkan, Allahumma sholli ala Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim dan sebagainya. Tapi kalau selawat yang dikarang ulama biasanya disertai sanjungan-sanjungan ya, lakop-lakop ya, gelar-gelar yang diletakkan pada pribadi Rasulullah. Habibina, qurrati ayunina, wahai kekasihku, wahai si jantung hatiku, wahai Islam Anbiya Mursalin, wahai orang yang mendapat ya rohani dari Allah banyak. Kemudian saat ini lekati pula doa. Doa inilah nanti dirangkai dengan doa selawat yang akhirnya menjadikan selawat itu punya fadilah. Ada selawat yang fadilahnya untuk mohon rezeki, selawat fadilahnya untuk haibah itu kewibawaan. Ada selawat yang bahayanya untuk ya semacam kebutuhan. Kemudian Mbah Yai Majid mentaklif, mengarang, menyusun sebuah sholawat, bahkan bukan sebuah, beberapa sholawat yang kemudian dikenal dengan nama As-Sholawatul Wahidi ya. Dikarang oleh beliau tahun 63. Beliau adalah Kiai Pondok Pesantren Kedunglu, putra Mbah Kiai Haji Muhammad Ma'ruf, sebagai kiai yang tertua di daerah Kediri, bahkan Jawa Timur. Beliau Kiai Ma'ruf ini adalah sepondok dengan Kiai Hasyim Asy'ari ketika di Bangkalan. Kiai Lirboyo ya, ini sepondok pada waktu itu. Saat wakidnya kemudian disampaikan oleh Mbak kepada beberapa orang. Alhamdulillah setelah orang itu membaca sholat wahidiyah, doa sholat wahidiyah ada lembaran, banyak laporan bahwa
mereka dikaruniai hatinya makin tenang, makin ingat kepada Allah atas dosa-dosanya, makin merasa terus diawasi, istilah Pak Wakil Bupati muraqabah ya, terus dan sebagainya. Bahkan diberi bisa wusul pada Allah. Di samping diberi amalan sholawat, diberi tata cara mengamalkan, adab-adabiyah mengamalkan. Umumnya ulama menyampaikan amalan itu hanya kaifiatul amal. Iki dibaca sekian kali setiap hari, caranya begini, hanya begitu. Tapi bagaimana membaca sholawat ini jarang dituntun. Oleh Mahir dituntun, yaitu pertama kali harus niat lillahi ta'ala karena perintah Allah, niat menghormat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niat mengagungkan ya, meluhurkan asma beliau, niat menyatakan rasa cinta dan mahabbah yang mendalam, syauq, dengan disertai rasa penuh dosa, rasa membutuhkan, rasa hina di hadapan Allah, bahkan dari sumbernya hina, banyak dosa, bahkan merasa sumbernya segala kedosaan, banyak durhaka, bahkan dari sumbernya durhaka, bahkan dianjurkan untuk menangis di hadapan Allah SWT, kemudian memohon diberikan taufik hidayah oleh Allah SWT, dituntun hati kita hingga di hadrahnya Allah. Di samping ia dituntun ada tuntunan yang lain. Kemudian di samping cara membaca diberi latihan kolbiyah, meditasi sekarang, yaitu dengan penerapan dalam hati yang masyhur di dalam kita disebut lillah dan billah, lirrasul birrasul. Liyu'ti kulladzi haqqin haqqah, taqdimul aham fal aham summal anfa fal hampa, lillah billah lirrasul birrasul, taqdimul aham fal aham summa anfa fal ampa. Kemudian al masyhur disebut ini ajaran sholawat wadiyah, ajaran wadiyah, yaitu ajaran yang diajarkan untuk diterapkan dalam hati. Penerapan syahadat yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, lirrasul birasul, penerapan syahadat kedua, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau kita bersyahadah paling lisaniyah, seandainya kolbiyah itu pada tingkat syahadah imaniyah atau keyakinan. Syahadah imaniyah, aku yakin Allah ada, Allah yang berkuasa, aku yakin Rasulullah utusan Allah. Ini imaniyah, iman saja. Tapi yang dimaksud ini adalah iman syahadah zauqiyah, syahadah yang menjadi rasa di dalam hati, bukan hanya iman tapi merasakan keimanan itu sendiri. Apakah lillah itu dan apakah billah itu? Lillah yaitu satu terapan hati, latihan supaya senantiasa dilatih hatinya dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun juga, bahkan setiap naik dan turunnya nafas. Saya kira itu supaya semua perbuatan-perbuatan kita lahir dan batin, melihat, mendengar, makan, tidur, sekolah, bekerja, mandi, ibadah itu sekali, atau dia berpikir, merasakan itu, jika tidak dilarang oleh syariat, tidak merugikan dirinya sendiri,
tidak merugikan orang lain, supaya diniatkan ibadah karena Allah. Terapnya bagaimana? Saya makan karena Allah, bukan karena lapar. Saya minum, ibadah karena Allah, bukan karena dahaga. Dorongannya mungkin lapar dan dahaga, maka tadi nafsu digunakan untuk taqarruban Allah. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu tidur, keinginan ini kemudian kita melakukan makan. Saat kita makan, ini ibadah karena Allah. Tidur, ibadah karena Allah. Melihat, ibadah karena Allah. Mandi, ibadah. Duduk, ibadah. Makan, ibadah. Semua berpikir ibadah. Diam, tidak ibadah. Tidak ada detik-detik yang tidak ibadah. Dasarnya Rasulullah bersabda, innama a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya perbuatan manusia itu tergantung niatnya. Jika diniat ibadah, ya jadilah ibadah. Jika tidak, tidak. Maka Bapak datang ke sini tadi, kalau belum niat ibadah, tidak jadi ibadah. Maka mari sekarang kita rombak, kita duduk di sini, kita niatnya ibadah dari perintahnya Allah. Lillah. Tidak karena yang lain, tidak karena lapar, tidak karena ngantuk. Bahkan minta surga dalam sholat tidak karena enaknya surga, tidak karena takut neraka. Kami minta selamat dari neraka, minta di surga, bukan karena enaknya, tapi karena diperintah oleh Allah Subhanahu. Kita mencari ilmu bukan hanya ingin orang pandai. Kita bekerja bukan hanya karena ingin dapat uang, tapi karena perintahnya Allah. Dengan demikian semua hidup kita, melihat kita, mendengar kita, diam kita menjadi ibadah. Tidak ada orang yang tidak bisa ibadah dalam 24 jam jika tidak menerapkan ini. Setinggi apapun orang itu, kiai, ulama, setinggi apapun juga, bahkan kalau tidak waspada, orang-orang yang ibadah di masjid Quran, makin banyak ibadahnya, makin banyak dosanya kepada Allah. Maaf, ini jangan dipinter nanti. Mengapa? Karena dalam ibadah itu, satu, ibadah tidak murni karena Allah. Ingin surga, neraka, berarti syirik kepada Allah. Di lain pihak dia ibadah karena Allah, di lain pihak diperintah nafsunya sendiri. Maka orang itu mendualis Tuhan dengan dirinya sendiri. Kita makan, begitu pun pula. Sehingga kita ibadah terus penuh syirik. Indah arifin, mungkin bagi orang am atau anak kecil ya tidak apa-apa. Ini tidak harus dibahas sedetail ini dalam pondok-pondok atau sekolah-sekolah. Kajian ini di tasawuf adanya. Di toriko pun belum sampai di sini. Toriko baru membahas ilmu toriko, belum kajian makrifat itu sendiri. Karena toriko itu umumnya paling tinggi muraqabah. Muraqabah itu ya muraqabah indal sufi ini sedikit di atas ihsan. Ya, kalau yang diutarakan Pak Wakil Gubernur tadi ihsan taraf yang kedua. Karena ihsan ba'mal dunyaka ka'annaka. Subhanallah. Ikmal ya ka'annaka tarohu wa ilam takun fakun fa innahu yaraka. Beramallah, beribadah seolah-olah kau melihat Allah. Ini ihsan yang dimaksud Rasulullah, melihat Allah. Ini muraqabah yang asli. Ini hanya orang-orang yang awal mubtadiin minal arifin, ini baru kepada muraqabah ini. Kalau am rupanya kesulitan untuk mencapai muraqabah, maka am yang kedua, wa ilam takun, jika kau tidak dapat, fakun fa innahu yaraka, maka hendaknya kau merasa dilihat Allah dalam segala bidang. Seperti diutarakan tadi itu muraqabah am. Kalau yang asli muraqabah khos yaitu ba'mal ya ka'annaka tarahu, kau melihat Tuhanmu. Nah, ini kalau am menjadi bingung nanti karena Tuhan itu tidak mewujud. Nah, di sini maka wa ilam takun, jika kau tidak dapat hendaknya kau merasa
dilihat Allah, sehingga kamu tidak berani maksiat. Ini ihsan, atau tadi kalau umum muraqabah. Kalau indal arifin ini ya belum muraqabah. Alhamdulillah, setelah mengamalkan kemudian diberi peningkatan-peningkatan. Itu dalilillah. Kemudian yang kedua billah. Billah yaitu menerapkan, merasa di dalam hati, melatih ada sebuah rasa. Penerapan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kemampuan semua yang menciptakan Allah. Atau di Quran wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu semua, dan apapun yang kau lakukan, kau melihat, kau mendengar, kau diam, duduk, sholat, kamu itu Allah yang menciptakan atau yang menggerakkan. Ini dasarnya. Maka Mbah Yai mendidik kita supaya billah. Bagaimana aplikasinya, terapnya? Yaitu kalau kita melihat, ada rasa ini Allah yang melihatkan. Saya menarik nafas, Allah yang menggerakkan. Saya berpikir, Allah yang menggerakkan pikiran saya. Kita sholat, Allah yang menggerakkan, bukan saya yang sholat. Kita bekerja, Allah. Bahkan beliau Sunan Kalijaga menggambarkan seperti wayang kulit dengan dalangnya. Itu penggambaran hubungan, ya, cara kerja makhluk dan Tuhannya. Ini billah. Sholatnya billah, tidak diaku saya bisa sholat. Ngajinya billah, Allah yang menggerakkan saya. Tidurnya begitu, zikirnya semua tidak diaku, sehingga tidak ada aku. Tidak ada aku. Aku ini nafsu. Yang punya aku hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lillah dan billah, inilah syahadah zauqiyah. Kalau umumnya syahadah zauqiyah imaniyah. Syahadah iman, terbatas pada iman. Seperti saya iman kepada minuman ini, tapi lidah saya tidak merasakan manis itu sendiri. Tapi kalau saya merasakan, misalkan mudah saya minum, ini lisan saya atau lidah saya terasa manis. Itulah zauqiyah namanya. Iman yang zauqiyah, yaitu merasakan iman itu sendiri. Allah kuasa, aku tidak kuasa. Allah pandai, aku tidak pandai. Bukan aku bodoh. Aku bodoh, tidak bisa. Bodoh pun yang menciptakan Allah. La haula wala quwata billah. Sehingga orang itu tidak ada aku, tidak merasa kaya, tidak merasa miskin, tidak merasa berkuasa, tidak merasa tidak berkuasa. Ya, ini dilatih. Ini aplikasi daripada syahadah kepada Allah. Seperti aku yakin bahwa di DKI ini gubernur adalah Sinuwun, yakin. Tapi ketika saya merasa punya kekuasaan, ini menyekutukan karena dengan dirinya, sadar atau tidak sadar. Itu dalam dunia tasawuf dosa yang sangat besar sekali. Dosa yang paling dibenci Allah adalah dosa syirik. Maka amaliyah kita semua, termasuk saya, ini patut dipertanyakan. Apakah amalnya itu sudah bersih dari syirik, atau justru amalnya memperbanyak syirik? Maka ada ulama, ya, yang masyhur ulama arifin, makin banyak amalnya makin banyak dosanya. Bahkan dalam arti istighfar, dalam istighfar harus istighfar lagi, karena istighfar itu diaku, aku bisa melakukan istighfar, padahal istighfar itu sendiri Allah yang menggerakkan. Itulah lembutnya babul iman. Khawatir disalahgunakan atau dalam keadaan belum sempurna, terjadilah seperti di Jenar. Si Jenar tidak ada, yang ada Allah. Nah, ya. Kemudian Allah panggil, tidak ada, yang ada si Jenar. Kacau balau keadaannya. Maka ulama ittifaq ini tidak boleh diwedar ilmu ini dengan masyarakat, illa ada mursyid yang mampu
menuntun muridnya hatta hadratullah. Kalau menyampaikan informasi zakat, menuntun murid yaitu seorang mursyid dengan nazratul qalbiyahnya, muridnya dipandang dia terbimbing hatinya meningkat kepada Allah bidu'aihi. Mila walaupun muridnya di Jagat Timur, sang guru di Jagat Barat, guru mampu membimbing muridnya dengan jarak jauh. Mencari guru yang demikian sangat sulit. Yang ada orang yang transformasi informasi. Semua guru di madrasah, guru di sekolah itu hanya mentransformasikan informasi, bukan ilmu. Ilmu itu minallah, nur ilahiyah, nurul ilmu. Yang kita sampaikan itu hanya informasi saja. Seperti saya menyampaikan cerita minuman, makanan yang indah, itu hanya informasi. Makanannya juga tidak datang pada saya. Tadi ke pelayan, itu tidak menyampaikan makanan. Aman diceritai, ada makanan masakan ini, masakan itu, sangat enak sekali. Nanti kamu saya beri. Hanya cerita ini. Orangnya tetap tidak mendapatkan makanan. Begitu iman kepada Allah, diceritain iman. Ya, ya hanya cerita ilmu saja. Cerita karena cerita, lama-lama menjadi lapar nanti. Begitu iman kepada Allah, cerita banyak sekali. Orang bisa menceritakan dengan teologi ketuhanan. Bahkan ahli filsafat teologi dia menerapkan teologi sangat luar biasa. Tapi terbatas pada cerita. Maka ya tidak ada yang sampai. Mencari guru yang demikian sangat sulit. Al-mursyid al-kamil mukamil, guru penuntun hati yang sempurna imannya dan mampu menyempurnakan
untukku, kata Allah. Wa khalaqtu khalqa li ajlik, dan aku menciptakan makhluk jagat raya untukmu. Ini hadis qudsi. Soke. Maka laula Rasulullah diciptakan, kita ma khalaqtul aflak, tidak akan dicipta. Berarti kita dapat jasa kutangan budi wujud saka Rasulullah. Nah ini harus terus dilatih, tidak mati terus. Ini dilatih meditasi, siang malam tidur 24 jam, lupa mulai lagi lupa.